Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, terima kasih untuk satu hari ini, kasih setiamu yang menyertai hidup kami dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Hingga pada malam hari ini Engkau hantarkan kami dalam keadaan sukacita dan masih dapat menikmati kebaikan Tuhan. Kami hendak mendengar firman-Mu, berkatilah kami, ajar kami untuk mengerti kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu dari 1 Petrus 4 ayat 7 hingga ayat 11. Ayat pembimbing renungan ayat 10. Begini firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Melayani sesuai kasih karunia Allah. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya yang telah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sejatinya kehidupan itu tidak dapat dipisahkan dari pelayanan. Siapapun orangnya, kita mendapat bagian daripada tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai bukti bahwa kita telah memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan? Tentunya adalah memberi kontribusi yang positif melalui tindakan pelayanan kita dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bahkan ketika kita manusia dihadirkan atau diciptakan di tengah dunia ini adalah untuk menyatakan pekerjaan Allah di dalam hidup kita masing-masing, sehingga melalui kehidupan manusia nama Tuhan pun dipermuliakan. Dalam renungan ini Petrus mendorong umat Tuhan agar mereka saling melayani sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan. Jika ada orang berbicara, berbicaralah ia sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya, ketika mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang keluar daripada mulut kita, hendaklah kata-kata itu adalah kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menyemangati, serta kata-kata yang menghibur. Dengan demikian, apa yang kita ucapkan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Bukankah apa yang kita ucapkan tadi adalah sebagai tanda dan bukti bahwa kita telah menyampaikan pesan Allah bagi setiap pendengar yang ada di sekitar kita? Juga karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Misalnya ketika ia diberi karunia untuk mengajar, hendaklah ia mengajar dengan kesungguhan hati, tidak dengan bersungut-sungut atau berbelas kasih menolong orang lain. Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita dan dengan kerelaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karunia yang diberikan Tuhan kepada tiap-tiap orang itu sebagai tanda di mana kita yang adalah tubuh Kristus saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Sebab karunia yang diberikan itu adalah berbeda-beda. Dan karunia itu adalah untuk tujuan saling menghargai, saling menghormati, dan saling menerima antara yang satu dengan yang lain. Jika Tuhan telah memberikan dan mempercayakan karunia itu kepada kita, marilah kita memakainya untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi berguna, hidup kita berarti, dan hidup kita berkenan kepada Allah. Bersyukurlah jika kita dapat mengenal karunia yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu mengucap syukur dan dapat menyatakannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah memberikan dan menganugerahkan bermacam-macam karunia bagi kami masing-masing. Dan melalui firman-Mu bahwa setiap orang Engkau berikan karunia seturut dengan pemberian-Mu. Biarlah Tuhan dapat kami syukuri dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Jaga dan sertailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.